Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Pemuji, Ibu Masini, Eskap Nurse MKAP, kepada Ibu Bidari Ningsih MMIT, dan Ibu Esti Handayani MMIT. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sidang seminar proposal saya pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Raisa Dialina dengan NIM P1337424519093. Dan pada hari ini, Kamis 11 November 2021, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan mengenai penyakit menular seksual dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom pada wanita pekerja seksual di daerah lokalisasi Kopeng. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah karena maraknya fenomena masalah yang berkaitan dengan perilaku seksual dan reproduksi, diantaranya penyakit menular seksual, atau sering kita sebut dengan PMS, dan juga HIV yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan menurut catatan WHO, setidaknya lebih dari 376 kasus baru infeksi menular seksual setiap tahunnya, di mana setiap orang dapat menderita lebih dari satu penyakit menular seksual atau dapat terinfeksi ulang dengan satu atau lebih penyakit menular seksual. Penyebaran kasus HIV/AIDS di Indonesia sendiri menunjukkan kenaikan sangat tajam sejak ditemukan pertama kali di Indonesia pada tahun 1987. Dan hasil survei yang dilakukan Depkas atau Departemen Kesehatan, kelompok yang beresiko terkena penyakit menular seksual diantaranya yaitu seperti yang telah tertera pada PPT saya kali ini. Kemudian selanjutnya, di sini di mana kemungkinan perempuan lebih rentan tertular penyakit menular seksual dibandingkan laki-laki, dengan alasan utamanya yaitu saat berhubungan seksual. Yang banyak ditemukan orang tuh lebih wanita atau remaja enggan mencari pengobatan dengan alasan karena tidak ingin keluarga atau masyarakatnya mereka tahu jika mereka menderita penyakit menular seksual. Nah, kasus ini tentunya sudah menjadi urgensi yang harus kita cari solusinya bersama. Karena PMS sendiri sudah semakin banyak terjadi di kalangan wanita pekerja seksual, di mana seharusnya tingkat kejadian PMS itu bisa diminimalkan, karena masih banyak ditemukan maraknya kasus kejadian PMS yang merugikan, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya edukasi, pengetahuan, dan juga informasi terkait pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, di sini yaitu kondom, saat berhubungan seksual, terlebih di daerah lokalisasi, dan juga di sini mencakup pengetahuannya. Nah, untuk itu saya rasa perlu dengan tindakan yang salah satunya bisa meminimalisir angka kejadian PMS, di mana ruang lingkup yang bisa diambil adalah salah satunya dengan pengetahuan. Dalam penelitian ini, saya meneliti adanya hubungan tingkat pengetahuan mengenai PMS dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom pada wanita pekerja seksual di daerah lokalisasi Kopeng. Nah, kemudian agar penelitian ini lebih terfokus pada rumusan masalah tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk batasannya adalah aspek yang diamati adalah apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai penyakit menular seksual dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom pada wanita pekerja seksual di daerah lokalisasi Kopeng. Nah, sehingga dari rumusan masalah tersebut diambil tujuan penelitiannya sebagai berikut, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengetahuan mengenai penyakit menular seksual dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom pada wanita pekerja seksual di daerah lokalisasi Kopeng, dan tujuan khususnya telah tertera pada PPT saya. Dari penelitian telah saya buat didapatkan manfaat yang bisa diperoleh, yakni untuk peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai PMS beserta pengetahuan perempuan pekerja seks komersial mengenai PMS. Ada juga untuk pusat kesehatan masyarakat, perempuan pekerja seks komersial sendiri, dan juga peneliti selanjutnya. Dan di sini untuk ruang lingkupnya dengan variabel bebasnya tingkat pengetahuan mengenai penyakit menular seksual, dan juga variabel terikatnya penggunaan alat kontrasepsi kondom pada wanita pekerja seksual di daerah lokalisasi Kopeng. Nah, setelah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga batasan telah ditentukan, dan juga beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap tinjauan pustaka, saya melakukan studi literatur dengan meneliti 2 jurnal terdahulu yang memiliki relevansi konsekuensi studi, di mana dari kedua jurnal itu saya simpulkan seperti pada tabel berikut. Dan secara garis besar, jurnal tersebut memiliki kesamaan yang saya angkat, yaitu yang pertama dari jurnal yang saya ambil,
mengenai hubungan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan sikap dan tindakan penggunaan kondom pria pada wanita pekerja seksual di Kota Manado. Dan jurnal yang kedua yaitu tentang hubungan faktor predisposisi, pendukung, dan juga penguat dengan tindakan penggunaan kondom pada wanita pekerja seksual untuk pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga jurnal-jurnal ini bisa dijadikan sebagai dasar acuan dalam penelitian yang saya ambil ini. Kemudian pada tinjauan pustaka untuk memperkuat teori dan juga penelitian saya mengambil teori pengetahuan dari Noto Atmojo, Sukanto, dan juga Irmiati. Dan saya juga mengambil teori penyakit menular seksual dari Daily, BKKBN, UNAIDS, dan WHO, Fauzi, Wikio Sastro, Biaya Islam, dan juga Departemen Kesehatan. Nah, di sini telah saya gambarkan dalam bab metode penelitian. Untuk rangka konsepnya sendiri adalah sebagai berikut. Sudah saya gambarkan dengan ringkas menggunakan bagian-bagian atau tabel-tabel seperti ini. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian, hipotesis kerja yang pertama adalah adanya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu mengenai penyakit menular seksual dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom di daerah lokalisasi Kopeng. Dan juga hipotesis nolnya, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu mengenai penyakit menular seksual dengan penggunaan alat kontrasepsi kondom di daerah lokalisasi Kopeng. Nah, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif, jenis kualitatif dengan pendekatan secara cross-seksional, di mana dilakukan dengan tahap yang pertama yaitu menentukan masalah melalui data, fakta, dan juga fenomena yang telah saya jelaskan pada latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk tempat dan waktu yang saya ambil yaitu tempatnya di daerah lokalisasi Kopeng pada tanggal 1 September sampai 1 Oktober 2021 dengan populasi targetnya semua pekerja seks komersial di daerah Kopeng. Populasi aktualnya yaitu pekerja seks komersial yang berada di tempat lokalisasi Kopeng. Dengan sampelnya semua perempuan yang bekerja di tempat lokalisasi yang berlokasi di daerah lokalisasi Kopeng yang dengan jumlah sebanyak 50 orang. Nah, selanjutnya untuk variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu dengan pengetahuan perempuan pekerja seks komersial tentang penyakit menular seksual meliputi pengertian, jenis, penyebab, cara penularan, gejala, dan juga cara pencegahannya. Dengan subvariabelnya yaitu pengetahuan perempuan pekerja seks komersial tentang PMS berdasarkan umur, ada juga berdasarkan pendidikan, penghasilan, dan juga berdasarkan sumber informasi tentang PMS. Nah, pada penelitian ini, untuk definisi operasionalnya, tingkat pengetahuan perempuan pekerja seks komersial diukur dengan menggunakan kuesioner. Dan tingkat pengetahuan dikategorikan sebagai berikut, yaitu jika 76% sampai 100% dianggap dalam kategori baik dan seterusnya. Nah, untuk pengumpulan datanya, saya ambil langsung dari responden dengan sumber data primernya, yaitu perempuan pekerja seks komersial di daerah lokalisasi Kopeng, dengan cara langsung dari respondennya dengan cara mengisi kuesioner yang saya berikan, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Untuk uji validitasnya dengan rumus korelasi produk momen, dan untuk reliabilitasnya dengan rumus KR20 dari Kruger-Ricardson. Nah, yang terakhir untuk pengolahan dan juga analisis datanya, setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan persen dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu untuk pengolahannya yaitu ada editing, coding, tabulating, dan juga analisis. Untuk teknik penyajian datanya, saya menggunakan deskriptif kuantitatif, di mana hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel dalam bentuk narasi dan juga angka-angka. Nah, baik, demikian presentasi seminar proposal penelitian saya. Terima kasih kepada Ibu Masini, SKAP Nurse MK, kepada Ibu Sri Widadiningsi, MI, dan juga Ibu Esti Handayani, MIT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.